Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widya Dongpian, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Esti Putri Wilujeng, salah satu pengajar dari Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Perubahan sosial merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat kita hindari. Bahkan, perubahan sosial juga menjadi salah satu konsep kunci di dalam sosiologi. Seperti yang disampaikan oleh Asa, sociology is the scientific study of social life. It is the exploration of social change and the lens into complexity of the causes and consequences of human behavior. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sosiologi perubahan sosial. Sosiologi perubahan sosial merupakan salah satu mata kuliah yang membahas tentang konsep, teori, dan proses perubahan sosial itu sendiri. Proses perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat gejala, kemudian kompleksitas, penyebab, dan konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu fenomena, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Proses perubahan sosial ini dapat dipelajari dengan menggunakan berbagai perspektif sosiologi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki dua capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan gejala, kompleksitas, dan dampak perubahan sosial dengan menggunakan perspektif sosiologi. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menelaah berbagai aspek kehidupan dalam suatu perubahan sosial melalui pendekatan teori dan metode sosiologi berbasis fisik dan digital. Untuk subcapaian pembahasannya bisa kita lihat di sini. Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut, terdapat beberapa materi dan proses pembelajaran termasuk penilaian yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Untuk materinya, secara garis besar terdapat 3 pokok bahasan utama. Yang pertama yakni konsep-konsep dasar perubahan sosial. Yang kedua adalah perubahan sosial dalam berbagai perspektif sosiologi. Dan yang ketiga adalah perubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Pada materi yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar sosiologi perubahan sosial, kita akan mempelajari berbagai definisi dari perubahan sosial dan faktor-faktor penyebabnya secara holistik. Untuk yang kedua, yaitu perubahan sosial dalam perspektif sosiologi, terdapat 5 subpokok pembahasan. Yang pertama adalah teori klasik dan modern, dan yang kedua adalah postmodernisme, yang ketiga ada postkolonialisme, dan yang keempat ada teori pembangunan dunia yang ketiga, dan yang terakhir ada modernisasi dan globalisasi. Dan untuk materi yang ketiga, yaitu perubahan sosial dalam berbagai bidang, kita akan mempelajari sekitar 7 bidang. Yang pertama adalah teknologi, sistem politik, pedesaan dan perkotaan, dan yang keempat adalah keluarga, yang kelima adalah agama dan pendidikan, yang keenam adalah relasi industri dan lingkungan, dan terakhir ada gerakan sosial. Semuanya akan dikaitkan dengan perubahan sosial, termasuk dengan kondisi terkini, yaitu yang lebih menonjolkan aspek digitalisasi dan kecerdasan buatan. Materi-materi tersebut dapat ditempuh dalam 16 kali pertemuan, termasuk diantaranya terdapat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi teman-teman nanti masih melakukan UTS dan UAS ya. Pertemuan akan dilakukan secara hibrid, baik tatap muka fisik, tatap muka daring, atau menggunakan e-learning system yang dipakai di Universitas Indonesia, yaitu UMAS. Nah, untuk kali ini kita pelajarinya dengan teknik asinkronus. Jika teman-teman mau lulus dari mata kuliah ini, teman-teman harus hadir minimal 75% atau sekitar 12 dari 16 kali pertemuan. Teman-teman juga harus mengikuti tes kecil dan kuis. Teman-teman juga harus presentasi teori, konsep, dan presentasi tentang analisis kasus secara berkelompok. Dan teman-teman juga harus aktif berdiskusi ya. Bisa bertanya, baik bertanya secara lisan ataupun melalui kolom chat atau kolom-kolom lain yang disediakan. Teman-teman juga harus mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk ujian tengah semester akan dilakukan secara individual, sementara untuk ujian akhir semester akan dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan atau dengan membuat sebuah proyek bersama, proyek riset bersama tentang perubahan sosial. Nah, sekarang apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ini? Jika siap, silakan untuk fokus dan kita akan bersama-sama memasuki perkuliahan ini di sesi yang pertama. Kita sudah memasuki sesi yang pertama, yakni tentang konsep-konsep kunci di dalam perubahan sosial, serta nanti akan ada beberapa kesepakatan di dalam perkuliahan kita kali ini. Sebelum kita mulai, teman-teman silakan siap-siap dulu, siapkan handphone
dan berbagai macam alat tulis, mau alat tulis fisik atau digital yang bisa teman-teman pakai. Saya beri waktu sekitar 2 menit. Jangan lupa, jangan sampai ada yang kelewatan karena nanti akan ada kuis yang perlu menggunakan handphone. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau kurang waktunya silakan di pause dulu sambil menyiapkan semuanya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Sejak masih kecil sampai sekarang, ada nggak perubahan-perubahan yang dialami oleh teman-teman semua? Misalkan nih, dari tinggi badan, intonasi, bentuk rambut, dan banyak hal lainnya. Ada? Nah, apakah perubahan tersebut termasuk perubahan sosial? Menurut kalian termasuk nggak? Ternyata, tidak semua perubahan itu merupakan perubahan sosial. Tapi ada karakteristik khusus atau pengertian khusus dari perubahan sosial atau perubahan yang bisa dikategorikan sebagai perubahan sosial. Kita coba cek dari berbagai definisi yang sudah disampaikan oleh para ahli. Yang pertama adalah menurut Himes and Moore di dalam tulisannya Sulaiman, perubahan sosial memiliki 3 dimensi, yakni struktur, kultur, dan proses. Jadi perubahan baru dikatakan perubahan sosial jika mencakup ketiga elemen tadi. Yang pertama adalah strukturnya, kedua kultur atau budaya, dan yang ketiga adalah interaksional. Jadi kalau cuma perubahannya tidak menimbulkan perubahan yang berkaitan dengan struktur, kultur, dan interaksional, tidak dianggap sebagai perubahan sosial. Kemudian ada juga dari ahli yang lain, Wilbert Moore, yang mengartikan sebagai perubahan sosial merupakan perubahan yang signifikan di dalam struktur sosial. Kemudian and process to discuss the things that are social structures. Jadi berkaitan dengan struktur-struktur sosial tertentu seperti kelompok, pengorganisasian, dan hal lainnya. Masih linear. Kemudian ada juga pengertian dari Robert Nisbet yang mengartikan sebagai a succession of differences in time within a persistent identity. Jadi di sini berkaitan dengan waktu dan identitas tertentu. Dan perubahan yang jelas. Kemudian ada juga yang mengartikan social change process neither at a constant speed nor in a straight line. Social change has been variously described as being linear, cyclic, and like a pendulum. Jadi bentuknya macam-macam. Jadi perubahan sosial itu ada yang sifatnya linear, ada yang semacam siklus, kemudian ada juga yang sifatnya berantakan gitu ya. Jadi maju mundur gitu. Bisa seperti itu. Waktunya pun tidak dapat dibatasi, bisa cepat, bisa lama. Dan kemudian menurut Mashonis, social change diartikan sebagai transformasi budaya dan institusi sosial dari waktu ke waktu. Nah, sekarang teman-teman coba buka handphonenya. Sudah siap handphonenya? Nah, silakan scan QR code di sini. Oke. Kemudian nanti silakan kalian buka linknya dan isi kira-kira kata kunci apa saja yang berkaitan dengan perubahan sosial. Saya beri waktu selama 2-3 menit. Oke. Kalian bisa isi kata kunci apapun dari hasil pengamatan kalian dan dari berbagai definisi yang sudah kita sebutkan tadi. Semuanya sudah? Jangan sampai ada yang malas mengisi ya, karena biasanya tuh kalau kuliah-kuliah asinkronus ada beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti proses interaksinya. Jadi silakan ikuti proses interaksinya, dan teman-teman akan merasakan hal yang berbeda atau hasil yang berbeda dari proses pembelajarannya. Oke, sekarang kita coba elaborasi dari hasil yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Kalau kita coba telusuri dari pengertian tadi, sebetulnya ada beberapa kuncinya. Pertama adalah ada perbedaan, kemudian ada jarak waktu, masa lalu, masa sekarang, dan bahkan masa depan, karena kita juga ngomongin soal konsekuensi di masa yang akan datang. Kemudian itu terjadi di objek yang sama. Kemudian ada aspek struktur, kultur atau budaya, interaksi. Nah, itu. Sebagai contoh, dulu pernah nggak orang tua kalian cerita ketika mereka menggunakan transportasi umum, apa transportasi umum yang mereka gunakan? Angkot? Bis? Atau apa? Taksi? Ojek pangkalan mungkin? Tapi bagaimana dengan kalian saat ini? Kalian sudah memiliki banyak
opsi moda transportasi, dan itu berbasis aplikasi. Teman-teman mau pergi kemanapun bisa naik ojek kayak gitu. Naik taksi juga bisa pakai aplikasi kayak. Jadi teman-teman nggak perlu nungguin ngetem terlalu lama. Bahkan di beberapa angkot juga sudah menerima teknologi pembayaran yang terbaru gitu. Nah, dari sini ini kelihatan nih, ada perubahan perilaku interaksi yang berbeda ketika ingin menempuh perjalanan tertentu gitu. Kita harus membuka aplikasi dulu. Kalau zaman dulu kita tinggal nunggu angkot dalam jangka waktu lama, atau kita harus jalan kaki dulu ke tempatnya ojek pangkalan. Sekarang nggak perlu. Kemudian ada jarak waktu yang berbeda di generasi orang tua kalian dan di generasi kalian, atau bahkan saat kalian masih kecil dengan kalian saat ini. Kemudian ada perubahan struktur, entah itu struktur aturannya. Di Indonesia memang sudah ada aturan soal penggunaan aplikasi, terus kemudian undang-undang kemitraan dan sebagainya. Ada perubahan struktur juga. Terus kemudian ada perubahan budaya. Jadi kalau zaman dulu karena harus ngetem, maka kulturnya harus berangkat beberapa jam sebelum janjian gitu. Karena kan kita nggak tahu angkotnya munculnya kapan. Tapi sekarang dengan moda transportasi yang jadwalnya sudah jelas, bisa diakses melalui aplikasi, maka budaya kita untuk berangkat atau untuk melakukan pertemuan itu jauh lebih mepet kayak gitu. Jadi tidak perlu menyiapkan waktu lebih lama kayak gitu. Nah, objeknya yang dipelajari juga sama, yaitu moda transportasi. Karena nggak mungkin kalau membandingkan perubahan satu moda transportasi, satu lagi metode agraria yang terbaru gitu. Karena nggak akan kelihatan perubahannya di mana gitu. Nah, dari situ kita bisa mempelajari beberapa karakteristik dari perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial itu memang selalu terjadi kapanpun, di mana saja kayak gitu. Nah, perubahan sosial bisa terjadi direncanakan maupun tidak direncanakan. Misalnya seperti aplikasi tadi merupakan perubahan sosial yang direncanakan karena harus ada perhitungan dan sebagainya kayak gitu. Kemudian untuk perubahan sosial yang tidak direncanakan itu biasanya akibat adanya bencana atau COVID-19. Misalnya saat COVID kita dipaksa untuk melakukan WFH kayak itu, WFH atau work from home atau sekolah dari rumah gitu. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya tidak kita rencanakan karena datangnya dadakan saat itu ada COVID dan kita belum siap untuk kita tidak boleh keluar dari hunian saat ada persebaran virus yang seperti itu. Jadi itu merupakan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Kemudian perubahan sosial kadang-kadang bersifat kontroversial, tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Misalkan nih dengan adanya mobil, awal-awal mungkin kontroversial, kenapa harus mobil sendiri, menambah kepadatan lalu lintas dan sebagainya gitu. Seterusnya. Tapi sekarang orang-orang sudah mulai menormalisasi menggunakan moda transportasi. Dan sekarang juga itu orang-orang sudah mulai kembali menormalisasi menggunakan moda transportasi massal seperti kereta komuter. Nah, beberapa perubahan juga bersifat lebih signifikan daripada perubahan yang lain. Gitu. Jadi memang ada perubahan yang bisa kita ukur, bisa kita pahami dampaknya yang memang besar. Gitu. Misalnya dalam revolusi industri atau perubahan-perubahan yang sifatnya mikro. Gitu. Misalkan dalam pemilihan pasangan dalam berkeluarga. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi perubahan sosial memang ada yang sifatnya besar banget dampaknya dan ada yang tidak. Baik. Perubahan sosial lain yang cukup besar dan signifikan terjadi dalam masyarakat adalah perubahan dari masyarakat pramodern ke modernisme. Baik. Jadi kalau teman-teman ingat sejarah atau mungkin saat SMA dulu ya, pernah diajari nggak tentang masyarakat berburu dan mengumpulkan bahan makanan gitu. Itu terjadi sekitar 50.000 tahun sebelum Masehi. Jadi waktu itu orang-orang cara hidupnya adalah dengan cara mengumpulkan makanan dan berburu. Kemudian di tahun 12.000 sebelum Masehi, masyarakat mulai berubah menjadi masyarakat agraris. Mereka mulai melakukan cocok tanam untuk menghasilkan makanannya. Jadi tidak bergantung dari hasil buruan atau hasil mengumpulkan bahan makanan. Kemudian berubah lagi kayak gitu. Jadi mereka mulai hidupnya lebih komunal kayak gitu ya. Udah mulai menyusun struktur kepemimpinan di dalam masyarakat kayak gitu ya. Dengan skala hidup yang lebih besar. Jadi kelompoknya nggak kecil-kecil lagi kayak dulu, nggak berburu sendiri atau nggak tanam-tanam sendiri, tapi mereka sudah membentuk suku atau etnis tertentu karena mereka sudah memiliki pola hidup bersama dan sebagainya. Kayak gitu. Kemudian mereka juga akan berubah lagi, lebih besar lagi, bisa menjadi sebuah kota dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu salah satu perubahan yang kecil sampai akhirnya ditemukan beberapa teknologi yang lebih modern sehingga manusia dianggap lebih rasional atau menghilangkan aspek tradisionalnya. Contoh perubahan sosial lainnya yang sangat signifikan dan masih berkaitan dengan teknologi dan sosial ekonomi adalah revolusi industri.
Revolusi industri merupakan perubahan dalam dunia mata pencaharian dan perindustrian yang cukup signifikan. Awalnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan kegiatan pertanian dan kerajinan. Kegiatan perekonomian tersebut juga cenderung dilakukan dalam skala produksi yang lebih kecil, seperti untuk keluarga sendiri maupun pasar dengan skala penjualan yang terbatas, seperti pada masyarakat pra-modern atau era awal modernisasi. Namun, seiring perkembangan waktu, terjadi perubahan yang besar-besaran dan signifikan. Beberapa peneliti, khususnya Klaus Schwab, pun mengklasifikasikan perubahan revolusi industri tersebut menjadi 4 era. Pertama, revolusi industri yang pertama atau biasa disebut sebagai revolusi industri 1.0. Revolusi ini terjadi pada akhir abad 18 yang ditandai dengan adanya mesin uap dan mekanisasi produksi, khususnya tekstil. Dampaknya terjadi peralihan tenaga manusia dan hewan ke mesin. Pabrik-pabrik pun mulai lahir dan urbanisasi semakin berkembang. Kedua, revolusi industri 2.0 yang terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan adanya listrik, jalur perakitan atau lini Fordisme dan produksi massal, serta keberadaan bahan bakar massal dan telepon. Dampaknya, produksi pun bisa lebih cepat, transportasi modern juga bermunculan seperti mobil dan pesawat. Ketiga, yakni revolusi industri 3.0 yang terjadi pada tahun 1960 hingga 2000-an. Revolusi ini ditandai dengan adanya keberadaan teknologi komputer, otomasi, robot industri, dan internet. Dampaknya terjadi digitalisasi, globalisasi, efisiensi produksi, dan mulainya ekonomi berbasis informasi. Berikutnya, yakni revolusi industri 4.0 yang akhir-akhir ini marak kita perdengarkan. Keberadaan revolusi ini ditandai dengan adanya Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, cloud computing, dan robot canggih. Dampaknya, beberapa pabrik sudah menggunakan teknologi pintar, konektivitas tinggi, personalisasi produk, dan tantangan etika digital. Semua perubahan ini atau khususnya revolusi industri ini tidak terjadi begitu saja dan tidak diterima begitu saja. Karena menurut Karl Schwab, selain menjadi salah satu ketakutan ekonomi utama, ketimpangan juga mencerminkan kekhawatiran sosial terbesar yang terkait dengan revolusi industri, khususnya yang keempat. Penerima manfaat utama inovasi umumnya adalah pemilik modal, intelektual, dan fisik, yang menjelaskan mengapa kesenjangan kekayaan semakin melebar antara mereka yang bergantung pada modal dibandingkan tenaga kerja. Hal ini menimbulkan gejolak dari berbagai pihak. Bentuk gejolaknya bermacam-macam, bisa mulai dari penerimaan maupun penolakan. Dan bentuk penerimaan dan penolakan tersebut juga bisa berupa gerakan sosial yang nanti akan lebih lanjut dipelajari di sesi terakhir dari perkuliahan ini. Cukup. Setelah tahu beberapa contoh perubahan sosial yang tadi, sekarang kita coba identifikasi kenapa sih perubahan sosial tersebut bisa terjadi. Menurut Masionis, ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan sosial bisa terjadi. Yang pertama adalah perubahan budaya, seperti adanya temuan barang baru atau temuan wilayah baru, dan terakhir ada persebaran produk ataupun orang. Kayak misalkan ada kultur migrasi, terus kemudian ada juga persebaran budaya, makanan, atau kalau teman-teman sekarang mungkin bisa melihat bagaimana persebaran K-pop industri ke Indonesia. Gitu. Itu bagian dari difusi. Kemudian yang kedua adalah konflik dan perubahan sosial. Misalnya, kita pernah nggak melihat adanya demo buruh? Nah, demo buruh itu sebenarnya bagian dari usaha perubahan sosial atau konflik yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dan termasuk dengan negara. Nah, di situ akan menghasilkan beberapa perubahan tergantung dari hasil dari pergerakan tadi. Misalkan, ada nggak sih perubahan undang-undang? Ada nggak sih perubahan upah minimum setiap tahunnya? Dan banyak hal lainnya. Itu juga bagian dari perubahan sosial. Yang kedua adalah di ide gagasan. Jadi gagasan tentang demokrasi. Gitu. Apakah itu bisa mengubah? Jelas, itu bisa mengubah. Jadi ide pun juga bisa mengubah. Dan yang terakhir adalah perubahan demografis, seperti angka kematian, angka kelahiran, jumlah penduduk, itu juga menyebabkan perubahan sosial. Nah, lebih spesifik, kita coba klasifikasikan perubahan ini menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok di masa tradisional, dan yang kedua adalah kelompok di masyarakat modern. Di kelompok masyarakat tradisional, kita menyoroti 3 penyebab utama dari perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan kultural, terutama cara berkomunikasi,
Lebih spesifiknya lagi, setelah penemuan tulisan. Jadi dengan adanya ide tentang tulisan, simbol-simbol, itu sudah menyebabkan perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Kita bisa lebih tahu soal sejarah, lebih mudah berkomunikasi dan memahami kelompok-kelompok yang lain. Yang kedua adalah perubahan fisik. Misalnya, bagaimana dengan permukaan tanah, kemudian perubahan struktur udara, gitu, perubahan struktur wilayah, terus kemudian temperatur dan sebagainya, itu juga menyebabkan perubahan sosial. Atau misalnya sebagai contoh, misalnya di daerah Kutub Utara, Alaska, ketika mencair, bagaimana dengan kondisi binatang-binatang yang ada di sana, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengorganisasian politik. Nah, awal-awal masyarakat terbentuk itu kelompoknya masih kecil-kecil, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kecil-kecil. Nah, kemudian mereka akan berkembang menjadi kelompok yang lebih luas dengan sistem yang lebih kompleks. Disitulah ada perubahan politik organization. Jadi pengorganisasinya sudah mulai berubah mengikuti dengan kondisi masyarakat yang ada di sana. Jadi kalau sebelumnya lebih cenderung setara atau kelompok kecil, tapi sekarang lebih terstrata. Ada yang namanya kepala suku atau ketua kelompok dan sejenisnya. Nah, sementara itu di masyarakat modern juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan kultural, termasuk ide, jadi ide tentang demokrasi, partisipasi politik, kebebasan, kesetaraan gender, dan revolusi itu juga bagian dari perubahan sosial. Jadi ide-ide gagasan tentang imaji tentang masyarakat yang ideal, relasi sosial yang baik seperti yang bagaimana, yang harus dibentuk seperti apa, itu juga mempengaruhi perubahan sosial. Misal di tahun 60-an perempuan waktu itu masih mengalami kesulitan untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Nah, akhirnya mereka melakukan suatu pergerakan karena mereka punya gagasan bahwa perempuan harusnya memiliki posisi yang setara dengan laki-laki, terutama dalam pengekspresian politik. Akhirnya mereka membuat pergerakan tertentu, terus kemudian mereka juga akhirnya bisa menyuarakan gagasan mereka hingga menghasilkan suatu perubahan. Akhirnya muncullah pemenuhan hak-hak perempuan tertentu. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi, yaitu perubahan moda produksi. Kalau teman-teman coba amati di tahun 1960 di Indonesia, itu perubahan yang masif adalah perubahan peningkatan jumlah manufaktur yang ada di Indonesia. Jadi saat itu buru-buru mulai banyak yang berpindah tempat mengikuti area industri yang dikembangkan. Sekitar tahun 50-60-an, sekitar 60% industri yang ada di Indonesia itu sebetulnya berpindah ke Jakarta. Nah, akibatnya semua masyarakat di wilayah lain yang mengalami kekurangan pekerjaan akan pindah ke wilayah Jakarta. Jadi pemusatan industri yang ada di Jakarta akan menghasilkan migrasi yang besar-besaran di dalam Indonesia itu sendiri. Nah, di situ juga mulai ada banyak perubahan yang dihasilkan, urbanisasi dan banyak hal lainnya. Itu juga terjadi lagi di masa digitalisasi dan kecerdasan buatan saat ini. Sudah mulai banyak dinamika perubahan kerja, cara mereka mencari pendapatan dan sebagainya akibat adanya perubahan teknologi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pengaruh politik. Jadi suatu negara itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan, pasti akan ingin mempertahankan kedaulatan yang mereka miliki. Gak cuma mempertahankan, bahkan beberapa negara menginginkan ekspansi kayak gitu. Nah, akhirnya mereka melakukan kolonialisme dan sebagainya. Nah, itu juga menghasilkan perubahan bagi kelompok masyarakat yang dikolonialkan atau masyarakat yang menjajah kayak gitu. Kemudian political influences yang lain adalah perubahan kepemimpinan atau struktur pemerintah. Jadi kalau zaman dulu model-modelnya adalah kerajaan, itu cenderung mengakibatkan protes di beberapa pihak, terutama yang tidak bisa mendapatkan akses tertentu karena sudah dimonopoli oleh kelompok kerajaan tertentu. Akhirnya mereka melakukan berbagai protes, pergerakan, dan mereka menginginkan adanya perubahan dari politik dinasti, aristokrat menjadi republik atau demokrasi. Nah, itu tadi beberapa alasan atau penyebab terjadinya perubahan sosial yang ada di seluruh dunia. Setelah kita coba pahami tentang pengertian perubahan sosial, kemudian apa saja yang menyebabkan perubahan sosial, dan kita coba praktikkan kepada beberapa contoh tentang perubahan sosial. Nah, kira-kira ada nggak yang menarik dari kalian tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada? Oke. Nah, semoga ada ya. Kalau nggak ada, silakan diulang lagi videonya. Nah, tapi pertemuan kali ini baru pertemuan pertama. Kita masih memiliki beberapa pertemuan lagi. Totalnya ada sekitar 16 kali pertemuan. Di dalam 15 pertemuan berikutnya, kita akan lebih memperdalam pemahaman kita tentang perubahan sosial dengan pendekatan
teori-teori sosiologi atau perspektif sosiologi mulai dari teori klasik dan modern, teori postmodernisme, teori postkolonialisme, teori pembangunan dunia ketiga, modernisasi dan globalisasi. Nggak cuma soal teori dan perspektif, kita juga akan mengaplikasikan di dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari teknologi, sistem politik, pedesaan dan perkotaan, keluarga, agama dan pendidikan, kemudian ada juga relasi industri dan perubahan sosial, dan yang terakhir adalah gerakan sosial. Teman-teman juga akan melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, ada beberapa referensi yang perlu teman-teman baca terlebih dahulu nih. Ada referensi wajib dan tambahan. Referensinya bisa dilihat seperti ini. Untuk lebih detailnya, filenya bisa diunduh di Emas 2 di tempat kita belajar secara daring juga. Nanti teman-teman bisa ambil di situ dan pelajari. Nah, agar kelas kita kondusif selama 15 pertemuan lagi, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Pertama, setiap mahasiswa perlu beretika, baik dalam menyampaikan pendapat, masuk ke kelas, berinteraksi dengan temannya, gitu. Jangan sampai ada yang melakukan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kita semua juga perlu terbuka terhadap saran dan kritik, menerima opini teman-teman kita, tanpa ada sikap melawan balik atau agresif gitu. Tapi teman-teman boleh menjawab, tapi perhatikan lagi jangan sampai terjadi kekerasan di dalam kelas kita. Kemudian yang kedua adalah setiap keterlambatan akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Untuk keterlambatan masuk, kita akan memberikan batas toleransi sekitar 15 menit. Jadi teman-teman boleh terlambat tapi maksimal 15 menit, terutama untuk kelas sinkronus. Terus kemudian untuk keterlambatan pengumpulan tugas, agar lebih adil, kan tidak adil ya, misalkan ada yang mengumpulkan tepat waktu, ada yang mengumpulkan tidak tepat waktu. Nah, supaya lebih adil, untuk teman-teman yang mengumpulkan tidak tepat waktu, dalam arti lebih lambat daripada batas waktu yang diberikan, maka akan ada konsekuensinya seperti pengurangan nilai. Nah, jika ada usulan lain yang perlu kita sepakati agar kelas kita kondusif, silakan sampaikan ke kolom chat atau kolom komentar. Oke. Nah, sekarang kita coba membicarakan pekerjaan rumah kita. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang perspektif sosiologi dalam memahami perubahan sosial, khususnya di dalam klasik dan modern, kita coba refleksikan kira-kira perubahan sosial apa yang paling berdampak dalam diri kalian. Kalian tulis pendek aja sekitar 100-200 kata di kolom komentar. Saya tunggu sampai sebelum pertemuan berikutnya, nanti akan saya balas komentar kalian satu persatu. Termasuk jika kalian memiliki pertanyaan tertentu, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Dan itu saja pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.